Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih. Oh, glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Iya nama syukur. Puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sibidianamu. Oh, oh. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Oh, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu Yesus Tuhan.
Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Oh, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu. Kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya. Sibiriamba, glory bagimu. Sembah, sembah, sembahmu, sembahmu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Kami bawa pujian, syukur, hormat, sembah, sembah bagimu. Iya namo, iya namo. Papa karena siapa papa karena ibiriara nama takarana masih ibiriara namo. Sembahmu Tuhan, menyembahmu, meninggikanmu, glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan.
kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak. Terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo. Ira pasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibarui. Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, dan dibarui. Yesus, dalam hadirat ada sukacita. Mari sekali lagi angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Katakan, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan. Yesus, dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Katakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh glory bagimu, dan dibarui. Yesus, dalam hadirat-Mu ada sukacita.
sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anak glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Irata pakaian nama syiki, papa patakarana matakarana-Mu, menyembah, menyembah-Mu, 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 Yesus, glory, haleluya. Menyembahku, menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Sendiri miana masuk, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biarlah hati kami membawa ucapan syukur kami kepadamu, penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan dan menjamah kami, menyentuh setiap hati, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu,
Ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan. Sentuh setiap hati kami. Haleluya, kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat
kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini, sebelum saudara dan saya mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Kita akan melihat di kitab Ayub pasal yang ke-40, ayat yang ke-10, dan nanti kita lompat juga nanti ayat yang ke-20. Nah, di sini melukiskan, menceritakan tentang yang namanya dua binatang yang ketika waktu itu Ayub selesai, mungkin kalau bahasa saya selesai ngomel sama Tuhan ya, mungkin dia protes sama Tuhan tentang sebuah kehidupan penderitaan yang dihadapi oleh Ayub ini. Nah, ketika Ayub selesai protes dengan keadaan dengan Tuhan, nah jadi kisah ini muncul, yaitu tentang lukisan tentang kuda Nil ini. Nah, Anda perhatikan di ayat yang pertama ini dikatakan begini, perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalin. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti saudara baca keseluruhan tentang lukisan kuda Nil, kita akan melihat ayat yang ke-20, lukisan tentang buaya. Dikatakan bahwa dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat daripada firman Tuhan di kisah daripada lukisan yaitu tentang kuda Nil dan tentang yang namanya buaya, betapa dikatakan bahwa kedua binatang ini menunjukkan sebuah keperkasaan, menunjukkan sebuah kekuatan, menunjukkan sebuah, kalau boleh saya katakan, kekuatan yang tak terkalahkan. Kalau saudara membaca seterusnya ini dikatakan bahwa badai apapun tidaklah bisa menghanyutkan yang namanya kuda Nil. Sepertinya kuda Nil itu hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Tapi dikatakan bahwa arus besar atau banjir yang besar atau badai besar tidaklah bisa menghanyutkan yang namanya kuda Nil ini. Sebab tenaganya begitu luar biasa, kekuatannya begitu luar biasa, sama dengan yang namanya buaya ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedua binatang ini menggambarkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Di awal saya berkata demikian. Nah, dikatakan bahwa ini buatan Tuhan. Kalau boleh saya katakan bahwa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai menyadari dalam kehidupan kita, seberapa hebat pun kekuatan dan kehebatan kita, kalau tidak ada unsur Tuhan di dalamnya, semua adalah sia-sia. Amin saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan bahwa sebagaimana yang kita lihat dari kuda Nil dan buaya yang begitu kuat, Allah melebihi keduanya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kuda Nil dan buaya itu begitu hebat, begitu kuat, begitu luar biasa. Tetapi dikatakan Tuhan lebih kuat dan lebih perkasa daripada ciptaannya. Oh iya, kita harus setuju, kita harus sepakat dengan hal ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa barang siapa, kalau boleh saya katakan, siapapun saudara dan saya, ketika dalam kehidupan ini saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara mengandalkan manusia, dan saudara mengandalkan mungkin kekayaan dan keuangan saudara, dikatakan terkutuklah orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa percaya Bapak Ibu, keuangan kita, jabatan kita, harta kekayaan kita, waktu saudara berlindung di dalamnya, percaya dia akan menggoyahkan hidupmu. Sebab itu perlindungan yang tergoyahkan. Mari berlindunglah kepada
pribadi yang tidak tergoyahkan, yaitu apa? Yesus, kebenarannya, firman-Nya. Dikatakan dia yang tidak terkalahkan. Dia hebat, dia perkasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekiranya ini mengingatkan kepada kita bahwa sehebat-hebatnya ciptaan Tuhan, sekuat-kuatnya ciptaan Tuhan, mari Bapak Ibu, Tuhan lebih perkasa, Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih yang namanya jago untuk mengatasi semuanya, segala-galanya. Apapun kondisimu, terjepit sekalipun atau terburuk keadaanmu hari-hari ini, bahwa dikatakan bahwa Tuhan lebih perkasa, Tuhan lebih hebat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari, kita ini adalah ciptaan. Kita ini dikatakan seperti sama, kita diciptakan kayak kuda Nil, kayak buaya. Tuhan ciptakan kita. Nah oleh sebab itu kalau Tuhan menciptakan kita, patutkah kita menyombongkan diri dalam kehidupan ini. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saudara peroleh hari-hari ini, saya berkata itu adalah sementara. Itu adalah sementara. Dan mari ikatkan dirimu bahwa pandanglah Yesus, lihatlah, fokuslah kepada kebenaran firman Tuhan, sebab di sana ada kekuatan yang tidak terbatas. Dan ketika itu saudara dan saya terkoneksi dengan kebenaran firman Tuhan, goncangan sebesar apapun, bahwa saudara dan saya akan tetap yang namanya gini, tetap berdiri untuk menghadapinya. Sebab ada kekuatan yang luar biasa yang tak terkalahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jangan sandarkan hidupmu dengan apa yang tergoyahkan di muka bumi ini. Mungkin keuangan, mungkin jabatan, mungkin harta bendamu. Ingatlah, itu adalah sesuatu yang bisa menggoncangkan hidupmu. Pandemi kemarin mengingatkan kita betapa rapuhnya kita tanpa Tuhan yang terlibat. Amin saudara. Nah oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan bahwa kita menyembah kepada pribadi yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah oleh sebab itu letakkan dirimu di sana dan taruhlah dirimu di sana bila benar-benar hidup kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga topan badai, kekuatan dari luar yang menyerang dalam kehidupan saudara dan saya, Anda, saudara dan saya akan yang namanya tetap tegak berdiri untuk menghadapinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini sebuah renungan kita pada pagi hari ini untuk saudara bisa lebih lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali lagi bahwa penyertaan, kekuatan pada dirimu Tuhan begitu luar biasa. Dan kami berkata kalau kami tidak terkoneksi dengan pribadimu, kami adalah manusia yang sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, kami memutuskan hari ini kami terus bisa terkoneksi dengan pribadimu. Sebab dalam pribadimu ada kekuatan, ada kemampuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji namamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk rahmat, kekuatan dan anugerah-Mu buat kami. Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan-Mu, kami dalam penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.